Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik saya ucapkan bagi yang sudah subscribe atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu nonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka bukunya halaman 3. Di halaman 3 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, seperti biasa, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Manfaat Air. Adapun pertanyaannya ada di halaman 4. Nomor 1, kerjakan soal-soal berikut. Yang 1A, mengapa air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup? Jawabnya, karena semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Nomor 2. Nomor 1B, pembangkit apakah yang membutuhkan air sebagai energinya? Jawabnya adalah pembangkit listrik tenaga air, yang B. C, apa manfaat air bagi manusia? Jawabnya adalah air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan masih banyak lagi. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut yang D, apa manfaat air bagi hewan dan tumbuhan? Jawabnya, bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, mendinginkan, dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Sementara itu, bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kita lanjutkan yang E. Jelaskan perbedaan antara pemanfaatan air secara langsung dan secara tidak langsung. Jawabnya, pemanfaatan air secara langsung yaitu pemanfaatan air yang dapat digunakan secara langsung, misalnya minum, mandi, dan lain-lain. Sedangkan pemanfaatan air secara tidak langsung yaitu pemanfaatan air yang digunakan melalui media perantara, misalnya aliran air yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Lanjut yang F. Bagaimana ciri air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup? Jawabnya adalah air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Nomor 2, tuliskan informasi-informasi penting dalam teks di atas ke dalam peta pikiran berikut. A. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan manusia untuk minum? Jawabnya adalah air. B. Di mana letak PLTA Jatiluhur? Jawabnya adalah di Purwakarta, Jawa Barat. C. Bagaimana ciri-ciri air bersih? Tadi sudah ada ya adik-adik ya. Jawabnya adalah tidak berwarna atau bening, kemudian tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. D. Mengapa kita harus menjaga kebersihan air? Jawabnya adalah karena air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan ke halaman 5. Di halaman 5 ini ada ayo berlatih IPA. Perhatikan gambar-gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini ada gambar olahraga arung jeram, ini gambar bendungan, gambar orang mencuci piring, kemudian ini gambar kucing sedang minum, yang E gambar kapal.
Pertanyaannya yang A, tuliskan manfaat air berdasarkan gambar-gambar tersebut di atas. Oke, ini manfaatnya sudah ada di sini. Yaitu gambar A, manfaatnya adalah untuk aktivitas pariwisata atau olahraga juga bisa. Gambar B sebagai sumber irigasi di mana air akan disediakan oleh waduk untuk membantu kebutuhan pertanian. Kemudian gambar C, manfaatnya adalah untuk mencuci piring agar bersih. Kemudian air pada gambar D berfungsi atau bermanfaat untuk sebagai sumber minum untuk makhluk hidup. Dan air pada gambar E adalah manfaatnya sebagai sarana perjalanan transportasi. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan yang B. Pertanyaan B apa itu? Apa akibatnya jika tidak ada air di lingkungan tersebut? Akibatnya adalah, ini dia, kelangsungan hidup makhluk hidup akan terganggu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tuliskan manfaat air yang ditemukan di tempat-tempat berikut. Di tanah, manfaatnya membantu tumbuhan berfotosintesis. Oke, nomor 2. Ini tadi tanah membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian titik yang kedua ini adalah manfaat yang kedua adalah disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian yang sumur ya adik-adik ya. Sumur, titik yang pertama manfaatnya adalah memberi cadangan air tanah yang cukup. Manfaat yang kedua adalah menekan laju erosi dalam jangka waktu lama. Kita lanjut ke laut. Manfaat yang pertama adalah sebagai sarana perjalanan transportasi. Dan manfaat yang kedua adalah sebagai sumber mineral dan pertambangan. Nomor 4, sungai. Yang pertama manfaatnya adalah sebagai objek pariwisata. Dan yang kedua adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Silakan di stop videonya dan disalin ya adik-adik ya. Sekarang nomor 3. Buatlah peta pikiran tentang pentingnya air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, ini judulnya adalah pentingnya air. Kemudian di sini ada manfaat air bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Pentingnya air bagi tumbuhan yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Pentingnya air bagi hewan yaitu untuk minum, mandi, dan tempat tinggal. Pentingnya air bagi manusia adalah untuk minum, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Itu dia peta pikirannya. Kita lanjut ke halaman 7. Di halaman 7 ini ada ayo berlatih SPDP dimulai dari nomor 1. Apa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Ciri-cirinya adalah, ini adik-adik, bersifat riang gembira, biasanya diawali dengan dan diakhiri dengan nada do, dan memiliki jarak nada yaitu 1-1,5, 1-1-1,5. Untuk mempermudah adik-adik menyalin, silakan di stop dulu videonya. Nomor 2, mengapa tangga nada C mayor disebut sebagai tangga nada natural? Jawabannya adalah karena tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Karena pada nada mayor tidak dinaikkan atau diturunkan jarak antar nadanya. Maka itu disebut tangga nada natural. Nomor 3, tuliskan sebuah judul lagu yang kamu kenal yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Setelah itu jelaskan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yang ada pada lagu tersebut. Banyak ya adik-adik tangga lagu diatonis mayor. Saya pilih satu judul di sini adalah judulnya Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Yang itu kan Hari Merdeka adik-adik ya. Ciri lagunya adalah diawali dari nada do, bersifat semangat dan memiliki jarak nada 1-1-1,5, 1-1. Oh sorry, ini kelebihan 1 ini ada ya. 1-1,5, 1-1-1 baru setengah. Seperti ini yang betul ada. Ini kelebihan satunya 1 biji. Kita lanjut ke halaman 8.
Ya, di halaman 8 ini ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, bagaimana proses terjadinya hujan di permukaan bumi? Jelaskan. Yaitu air di permukaan bumi mengalami evaporasi, lalu membentuk awan dan mengalami kondensasi membentuk titik-titik air, yang kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai air hujan. Itulah proses singkat tentang siklus air. Tentang terjadinya hujan maksud saya ya. Nomor 2, apakah banyak air selalu tetap di permukaan bumi? Mengapa demikian? Jawabannya ya tetap, karena mengalami siklus air. Nomor 3, lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Panas matahari yang memanaskan air di permukaan bumi mengakibatkan air berubah menjadi titik-titik. Jawabnya ini adalah uap. Hal ini terjadi pada tahap, jawabnya yang titik-titik ini adalah penguapan. B. Titik-titik akan naik ke atmosfer. B ini jawabnya adalah uap air. Semakin tinggi, uap air akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi awan. Tahap ini dinamakan titik-titik. Jawabnya adalah pengembunan atau kondensasi. C. Awan yang terbentuk semakin banyak. Jika awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air akan jatuh dalam bentuk. Jawabnya adalah hujan. Tahap ini dinamakan titik-titik. Jawabnya adalah presipitasi. Jawabannya seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik susah mengatakan presipitasi, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Bagaimana proses terbentuknya salju? Oke, jawabnya adalah titik-titik air di awan mengalami pelepasan kalor dikarenakan udara di sekitarnya mengalami penurunan suhu, sehingga titik-titik air jatuh ke bumi dalam bentuk salju. Itulah proses sedikit kenapa menjadi salju. Kemudian yang B, tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada proses tersebut. Salju, perubahan wujud pada salju. Ini adik-adik. Proses salju adalah pengkristalan, yaitu perubahan wujud dari gas ke padat. Yang C, menurutmu daerah permukaan bumi manakah yang dapat mengalami turunnya salju? Jawabnya adalah daerah bumi yang terdapat dataran tinggi, pegunungan, dan bagian kutub bumi. Baik kutub di atas maupun kutub di selatan, utara atau selatan. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Buatlah bagan sederhana mengenai siklus air. Setelah itu jelaskan tiap-tiap tahap pada bagian tersebut. Oke, ini nomor 5. Siklus air, peta pikiran. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Keterangannya adalah air di permukaan bumi terkena panas matahari dan menguap. Kemudian di bawahnya ada proses pengembunan atau kondensasi. Penjelasannya adalah uap air membentuk awan dan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian proses yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Keterangannya adalah titik air semakin banyak dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Oke adik-adik, baiklah sampai di situ dulu adik-adik. Nanti kita lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Jangan lupa diulang lagi pelajarannya, semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku-buku PNH Jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih, dan kita jumpa lagi nanti.